Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC split, yang mana pada bagian outdoor dan indoor saya coba berikan tekanan, namun di bagian outdoornya ini mengalami sedikit penurunan, sehingga kesimpulannya untuk bagian indoor ini mantap, sedangkan untuk outdoornya mengalami kebocoran halus ya. Untuk itu saya akan coba bongkar saja untuk bagian unit outdoornya ini, supaya kita bisa dengan mudah mendeteksi di mana letak kebocoran pada sistem. Baik, saya akan coba buang terlebih dahulu tekanan pada masing-masing unit. Di sini kita coba buang saja tekanan yang tadinya saya berikan pada unit outdoor maupun indoor. Kita kosongkan saja ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pembongkaran saja untuk unit outdoornya ini. Kap-kapnya ini kita buka terlebih dahulu, dan juga untuk soket-soket yang menuju ke kompresor dan fan pada kondensor ini kita lepas saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kondensornya menggunakan kondensor aluminium. Oke, kita lihat apakah ada bercak oli di sekitaran kondensor ini. Ya, ini untuk fan pada kondensor kita lepas saja supaya kita lebih leluasa dalam hal melakukan pengecekan. Baik, teman-teman, setelah saya bongkar ya, di sini sudah lepas semua soketnya. Kemudian saya beri lagi tekanan pada unit outdoor. Saya coba berikan tekanan paling tidak di 350 PSI supaya kita bisa tahu kira-kira di mana letak kebocoran pada unit outdoor ini. Apakah di sekitaran kompresornya atau mungkin di bagian kondensornya. Nah, jadi kita harus sangat teliti dalam hal melakukan proses pencarian kebocoran halus pada unit outdoor ini. Oke, kita tunggu dulu hingga tekanan mencapai di 350 PSI. Dan setelah dirasa cukup, nah ini sudah 350 PSI, kita lakukan penutupan di keran manifold dan dicabut ini untuk pompa dari kompresor bekas saja ya teman-teman nih. Oke, kita tunggu sambil kita lakukan pengecekan kira-kira apakah ada nampak bocor halus di sekitaran kondensor ya. Jarum manifold di sini sangat lambat turunnya ya. Baik, kita coba lakukan pengecekan. Setelah kita lakukan pengecekan, tidak ada penurunan sedikit pun. Untuk itu lebih yakin lagi, saya akan coba rendam saja unit outdoornya ini ke penampungan air, sehingga kita akan lebih jelas apakah memang betul ada kebocoran pada unit outdoornya ini. Ya, kita tunggu ya teman-teman. Apabila ada gelembung-gelembung udara yang tiada henti, maka disitulah letak kebocorannya. Oke, setelah kita rendam, di sini memang nampak ada sedikit sekali ya gelembung udara yang tiada henti. Kita lihat di sini ya, ini gelembung-gelembungnya ini tiada henti dari tadi. Kemungkinan ada indikasi kebocoran halus di sekitaran kondensor ternyata ya teman-teman. Oke, untuk lebih pastinya kita akan coba cek di mana titik kebocorannya. Mungkin kita bisa angkat sedikit supaya kita bisa tahu di mana kebocorannya ini ya. Perlahan-lahan, yang pasti memang ada kebocoran di sekitaran kondensornya ini. Oke, setelah kita amati ternyata memang benar ya teman-teman. Di sini ternyata
Di bawah sirip-sirip ini ternyata di sini ada gelembung yang tiada henti, menandakan ada kebocoran sangat halus ya. Oke, jadi kita sudah tahu titiknya di sekitaran itu, dan kurang lebih di sekitar sini ada kebocoran halus. Maka kita akan coba bedah dan kita telusuri di mana titik pastinya ini kebocorannya. Mungkin kita akan coba cari sama-sama ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menambal kondensor untuk jenis aluminium. Baik teman-teman, tadi setelah kita lakukan perendaman, di sini kita lihat ada kebocoran halus di sekitaran sini. Untuk melakukan proses penambalan, ini kita coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu di bagian atas ini. Di sini untuk lapisan atas ini coba kita singkirkan terlebih dahulu. Karena untuk lapisan atasnya ini bukan bagian daripada kondensornya, pipa kondensor, melainkan ini hanya lapisan pelindung ya, kisi-kisinya. Jadi kita bisa singkirkan. Jadi untuk teman-teman harus bisa pastikan yang mana pipa kondensor dan yang mana bukan pipa kondensor. Nah, ini untuk kisi-kisinya bisa kita singkirkan. Oke, di bawahnya nampak di sini terlihat di mana letak kebocorannya. Nah, di sini titiknya ini. Namun lebih baiknya lagi kita coba bersihkan hingga betul-betul bersih sampai terlihat jelas di mana titiknya. Ya. Oke, sambil kita coba basahi. Nah, di sini ya terlihat ada kebocoran. Namun yang harus kita perhatikan, jangan terpaku pada satu titik kebocoran. Biasanya kebocorannya ini lebih dari satu ya teman-teman. Jadi kita harus cari hingga sampai ujungnya ini. Mungkin kisi-kisi yang lain ini bisa kita singkirkan dulu semua ya. Kita lepas saja yang kisi-kisi lapisan lem ini. Oke, kita singkirkan saja supaya kita bisa lebih leluasa mengecek sampai ujung. Nah, ini ya setelah kita lakukan pengecekan, ternyata kebocorannya ya lumayan, ada 3 titik. Dan sampai ujung sini ternyata aman, tidak ada masalah. Jadi sudah pasti kita bisa temukan titik kebocoran dan berapa jumlah yang harus kita lakukan penambalan. Ya, di sini ya teman-teman. Jadi kita jangan terkecoh. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan penambalan, namun syaratnya kita harus kosongkan lagi ya tekanan yang ada pada kondensor. Ya, jadi kita kosongkan seluruh tekanan yang ada pada keran manifold maupun pada keran nipple yang ada pada unit outdoornya ya. Oke, jangan lupa seluruh tekanan sudah kita kosongkan. Nah, selanjutnya saya akan coba memulai melakukan proses penambalan. Nah, di sini saya menggunakan kawat alu platinum untuk melakukan proses penambalan pada kondensor yang berbahan aluminium. Oke, yang pertama kita harus coba panaskan terlebih dahulu bagian-bagian pada pipa kondensor ini yang mau kita coba tambal. Ya, pastikan kita sudah mendapatkan suhu yang pas ideal untuk meleburkan kawat alu platinum. Ya, setelah lebur seperti ini, kita bisa tinggal tambahkan sedikit demi sedikit. Dan lakukan secara hati-hati, jangan terlalu panas karena bisa merusak pada bagian pipa kondensor ini ya. Jadi kita harus panaskan di bagian samping-sampingnya terlebih dahulu.
Kemudian setelah itu baru kita fokus pada bagian yang mau kita tambal. Oke, seperti ini. Setelah dirasa cukup panas, kita bisa berikan sedikit kawat alu platinum dan biarkan kawat alu platinum tersebut menyebar dengan sendirinya hingga menutupi bagian-bagian yang kita anggap bocor. Ya, oke. Ini di sini saya coba pastikan kira-kira di sini letak kebocorannya tadi. Dan seperti ini hasilnya ya. Proses penambalan, dan selanjutnya setelah saya lakukan penambalan, kita coba lakukan pengetesan lagi ya. Oke, kita lakukan pengetesan lagi apakah sudah tidak ada kebocoran. Ya, di sini setelah saya coba berikan tekanan ya, kurang lebih di 350 PSI dan tidak ada lagi nampak kebocoran pada bagian pipa kondensornya ini. Di sini ada 3 kebocoran ya setelah saya cek, dan yang lain sudah aman. Ini mantap sudah ya teman-teman. Namun untuk lebih pastinya kita lakukan lagi perendaman yang kedua. Oke. Di sini saya coba uji lagi, saya coba lakukan perendaman lagi untuk yang kedua kalinya untuk memastikan apakah benar-benar sudah tidak ada lagi kebocoran pada kondensor. Oke, saya coba lakukan perendaman dan kita tunggu ya, apakah masih ada gelembung-gelembung udara yang tiada henti. Hingga saat ini ternyata tidak ada lagi ya gelembung udara. Nah, ini di sini nampak tenang, tidak ada gelembung udara lagi, pertanda mantap. Jadi proses penambalan ini sudah selesai. Dan begitu teman-teman cara menambal untuk kondensor yang aluminium dengan menggunakan kawat alu platinum. Oke, tinggal kita rapikan, dan setelah itu saya coba rapikan, saya kembalikan lagi untuk bagian pelindung kisi-kisi bagian atasnya ini. Mungkin bisa dilem saja menggunakan lem kastol ya. Selanjutnya bisa kita pasang pada unit. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.